Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, dalam hidup kita setiap hari selalu membuat berbagai keputusan serta berbagai pilihan-pilihan. Dan ada baiknya untuk hal-hal tertentu kita berpikir matang dan panjang dulu saat akan mengambil sebuah keputusan. Apalagi dalam hal memilih pasangan hidup, agar tidak terjadi penyesalan yang menggunung seperti kisah yang akan saya bawakan kali ini, di mana seorang pria berusia 30 tahun memutuskan untuk menikah secara siri dengan seorang janda beranak satu. Dia bisa mencintai ibunya, tapi dia sama sekali tidak menyukai anaknya, bahkan sangat membenci anak bawaan istrinya yang saat itu masih berusia 27 bulan. Sri Astuti adalah wanita berusia 27 tahun, janda beranak satu dan anaknya bernama Muhammad Ibrahim Ramadan. Biasa disebut Akil. Bocah itu berusia 27 bulan. Sang ayah kandung hilang dan berharap ada pria lain yang sudi berbelas kasihan menafkahi Akil dan ibunya. Lalu Sri Astuti bertemu dengan seorang laki-laki dari neraka yang bernama Riki Ramadan Sitepu. Sri dan Riki pun menikah secara siri dan mereka bertiga tinggal di rumah pria berumur 30 tahun itu, di mana rumah laki-laki itu terletak di tengah-tengah kebun di Dusun 3 Batu Guru, Desa Poncowarno, Kecamatan Salabian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Diketahui Riki adalah seorang residivis kasus pencurian, penipuan, dan penggelapan. Tidak lama kemudian Sri pun hamil 2 bulan. Saat itu anak Sri yang bernama Akil berusia 27 bulan. Dia sangat aktif, lucu, dan pintar. Tiap hari ditinggal ke ladang. Tapi teman-teman, Riki ternyata hanya cinta pada Sri Astuti dan dia tidak pernah bisa menyayangi Akil anaknya. Tiap pulang dari ladang, Riki selalu menganiaya Akil. Hanya karena tingkah wajar anak-anak kecil si bocah Akil, seperti bermain di luar pondok, ngacak-ngacak barang, dan tidak bisa diam. Mencubit, menyentil, membentak, memukul, menendang, menyundut dengan api rokok menjadi rutinitas yang selalu diterima Akil dari sang ayah sambung. Semua kekejian Riki dilakukan di depan mata sang ibu, Sri Astuti. Tapi teman-teman, anehnya sang ibu hanya menonton dan mendiamkan saja semua perbuatan sang suami siri. Makin lama semakin menjadi dan makin kejam perlakuan Riki terhadap Akil. Penganiayaan terparah terjadi mulai hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sampai Minggu tanggal 25 Agustus 2019. Tiada hari tanpa Riki menyiksa sang anak tiri. Keadaan bocah itu sudah sangat lemas, tapi hal itu tidak membuat Riki dan Sri Astuti menjatuhkan rasa belas kasihan. Justru pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 adalah hari terakhir Sri Astuti mendengar rintihan tangis lemah memanggil dirinya. Sebab di hari itu dengan tanpa rasa prikemanusiaan, Riki memasukkan bocah itu ke dalam karung goni, kemudian mengikat dan menggantungnya di pohon di depan rumah. Lantas dengan tanpa rasa iba sama sekali, Riki memukuli karung itu sepuas-puasnya, seperti seorang petinju yang sedang berlatih. Suara jeritan Akil yang lirih tidak berdaya memanggil sang ibu. Ibu, ibu. Dengan penuh kepiluan, seolah tidak pernah terdengar di telinga sang ibu kandung. Sebab sang ibu memilih untuk mengabaikannya. Akil si bocah lemah, kesakitan, kelaparan, dan kehausan. Sebab selama digantung di dalam karung, Akil tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Sampai pada hari Selasa tanggal 27 Agustus jam 5 sore, Riki mengeluarkan bocah berusia 27 bulan itu dari dalam karung. Dan teman-teman, ternyata bocah itu masih bernafas satu-satu, tapi sangat lemah. Bahkan seringnya diam dan tidak bergerak. Kekejian Riki pun mencapai pada puncaknya di saat itu. Di hadapan sang ibu yang hanya menontonnya dengan tenang, Riki meremas leher bocah malang itu sekuat tenaga. Tidak ada tangis, tidak ada jerit, tidak ada keluhan. Akil bocah lucu itu meninggal dunia saat itu juga. Berakhir sudah derita dalam hidup Akil, bersamaan dengan lepasnya nyawa dari raga mungilnya yang penuh dengan bilur-bilur luka.
Setelah dipastikan bocah kecil itu meninggal dunia, lalu dengan tenang pasangan suami istri ini membungkus tubuh Agil dengan sarung dan bersama-sama mengubur jasad bocah itu di lereng bukit kebun karet di dekat rumah dengan kedalaman 50 cm. Setelah itu mereka berdua langsung kabur melarikan diri. Seminggu kemudian, tepatnya hari Rabu tanggal 4 September 2019, polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada bau yang sangat menyengat di sekitar bukit. Dan teman-teman, sebenarnya tetangga sudah curiga sebab Agil sudah tidak kelihatan selama 1 minggu terakhir. Polisi dan warga datang ke lokasi dan menemukan gundukan tanah yang mencurigakan yang merupakan sumber bau yang dikeluhkan oleh warga dengan sandal anak kecil di atasnya. Saat sedikit saja gundukan tanah itu dikorek, didapati jenazah Agil dibungkus kain berada di sana dan sudah dalam keadaan sangat rusak. Hasil visum dokter menyatakan bocah itu mengalami patah tulang rusuk, memar pada leher dan memar di kepala, serta seluruh tubuh lebam dan banyak terdapat luka bekas sundutan rokok. Riki Sitepu dan Sri Astuti yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Mereka berdua mengakui semua perbuatannya. Teman-teman, pada kejadian ini Nurani Sri Astuti sebagai ibu benar-benar sudah sirna. Kejadian ini benar-benar sangat mengusik hati nurani semua orang. Siksaan yang diterima bocah berusia 27 bulan ini sangat perih tiada tara. Tanpa ada yang memeluk, tanpa ada yang menolong, bahkan ibu kandungnya justru menyaksikan, menonton dengan tenang saat si bocah ini menjerit kesakitan dan ketakutan. Bahkan tidak ada air mata saat tubuh si bocah merenggang melepas nyawa. Tapi ternyata ancaman hukuman untuk si Riki sebagai pelaku maksimal hanya 15 tahun penjara, sebab hanya dijerat dengan pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sobat-sobatku yang wanita, banyak sekali kejadian seperti ini. Jadi hati-hati dan belalah anak-anak kita dari orang-orang yang jahat, bahkan bila dia adalah suami kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.